nulis korupsi itu? Mau jemput orang di bandara, Pak. Ini apa lagi? Ini stasiun-stasiun TV kok nggak jelas semuanya? Kok nggak ada yang mendidik bangsa, yang membentuk karakter bangsa sama sekali? Ini para supir taksi, mereka juga adalah Bagi ARB, rakyat adalah... Dengan melihat latar belakang kami yang berbeda, di mana Bapak Wiranto ini lagi stok memiliki latar lama, belakang udah militer, gagal beberapa kali, pengalaman, masih nekat maju juga. Ditambah pengalaman pasangan saya sebagai Mau dibawa pengusaha sukses kemana negara yang telah ini? memahami sepenuhnya masalah ekonomi dan moneter. Ya elah, sama akan saling aja. melengkapi. Nggak mendidik. Brengsek. Nah, ini dia antaranews.com. Media terkadang digunakan sebagai alat politik. Bukan terkadang lagi, tiap hari sekarang buat kampanye. Media terkadang digunakan sebagai alat politik oleh partai politik atau politisi tertentu. Terlebih media penyiaran, kata Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media PR2 Media Amir Effendi Siregar. Di zaman modern sekarang, televisi jadi guru kita. Semua informasi bisa didapat dari televisi yang ada di rumah, bahkan di kamar kita. Tapi jika tayangan televisi isinya tak bermutu, bagaimana bangsa kita bisa cerdas? Pagi Pak, mau ketemu dengan siapa? dengan Pak Amir. Oh, silakan ke lantai 2. Terima kasih Pak. Silakan masuk, Pak. Ya, makasih. Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil saya Bung Amir aja. Oh ya, saya Pong Harjatmo. Silakan duduk. Bung Amir, saya sudah membaca artikel-artikel Bung. Saya senang sekali dan saya langsung ingin ketemu. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya terhadap tayangan televisi kita. Bung Amir konsen sekali membeberkan masalah penyiaran TV di Indonesia. Saya ingin bertukar pikiran dengan Bung. Saya ini masyarakat awam yang kesal terhadap siaran-siaran televisi yang isinya cuma hiburan-hiburan saja dan kurang bermutu, tidak mendidik, apalagi sekarang dimanfaatkan untuk kampanye politik oleh pemilik TV itu sendiri. Gimana, kita harus protes? Apa saya harus manjat menara televisi? Oh jangan Bung, nanti jatuh. Bahaya itu.
Mas Pung tadi menampilkan dua isu penting. Satu, isi televisi hiburan. Ada tulisan yang menyebabkan hiburan sampai mati. Itu tulisan Postman dulu. Isu kedua yang Mas Pung lontarkan adalah isu tentang independensi dan netralitas media. Diversity of ownership and diversity of contentnya itu tidak jalan. Sistem kita tersentralisasi, dikuasai oleh segelintir orang. Seluruh konten, seluruh permasalahan ini akibat dari sebuah sistem yang salah yang saya sebut dengan lahirnya oligarki media, dikuasai oleh segelintir orang. Jadi seenaknya saja dipakai, sementara regulatornya tidak menjalankan peranannya. Di sini ada dua regulator, Komisi Penyiaran Indonesia dan pemerintah. Dua-dua ini belum maksimal menjalankan peranannya. Harus diingat bahwa regulasi media itu, khususnya media elektronik, berbeda dengan media cetak. Media elektronik mempergunakan frekuensi. Frekuensi ini milik dan ranah publik, jadi highly regulated. Bung Amir kan tokoh media, pernah di Dewan Pers segala. Tolong dong jelaskan kok sampai carut marut begini. Mas Pung, ini teman-teman kan juga gelisah melihat isi televisi yang seperti tadi, konsentrasi kepemilikan. Nah, teman-teman yang tergabung dalam koalisi, sekitar hampir 20 organisasi masyarakat sipil, itu bergabung menuju ke Mahkamah Konstitusi. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi supaya ketidakpastian ini segera diakhiri. Nah, Mahkamah Konstitusi di dalam keputusannya mengatakan tidak ada multitafsir, sehingga permohonan untuk meminta tafsir tunggal dari anggota koalisi itu ditolak karena nggak ada multitafsir. Yang ada itu sekarang adalah kelemahan dari implementasi norma. Jadi regulatornya harus mengimplementasikan norma-norma itu. Ada 3 bagian penting yang mesti kita kerjakan. Yang pertama adalah memperbaiki regulasi yang sekarang agar lebih jelas, lebih detail untuk menjamin yang disebut dengan diversity of ownership and diversity of content tadi. Sekarang sedang dibahas ini di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya salah satu dari pakar pendamping di situ. Nah, kita mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa mempunyai undang-undang penyiaran yang baru yang menjamin keanekaragaman isi dan kepemilikan. Itu saja nggak cukup. Yang kedua adalah masyarakat sipil harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk bersama-sama memperkuat televisi komunitas. Juga memperkuat TVRI dan RRI karena ini lembaga penyiaran publik. 2 institusi ini adalah institusi yang akan membalance televisi komersial. Yang ketiga, nah ini juga penting, kita memberikan tekanan kepada regulator agar implementasi norma ditegakkan. Konten-konten ini ditegur yang salah dan berikan sanksi yang sangat tegas. Juga meminta kepada regulator dalam konteks ini, Kominfo, agar menegakkan peraturan perundang-undangan sehingga orang yang harusnya tidak boleh memiliki lebih dari satu di satu lokasi itu ditindak. Itu dia antara lain, Bung. Terima kasih sekali Bung Amir. Sama-sama Mas Pung. Saya mohon pamit. Sama-sama. Saya akan menelusuri masyarakat yang peduli terhadap TV. Tapi jangan naik tower loh, bahaya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melawan arus besar secara frontal pastilah sulit. Apalagi hanya sendiri-sendiri. Kita harus bergandeng tangan. Masih ada optimisme untuk mendorong TV Indonesia menjadi guru terbaik bagi bangsa. Kalam Darah. Anak-anak nih kayaknya belajar film nih. Bagus nih. Memang harus dari anak-anak nih. Biar film tambah berkarakter. Ya.
Udah kedengeran nih suaranya. Anak-anak latihan nih. Suara anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kedatangan ini nih. Wah, nanti biar saya kenalin ya. Kalam talam. Ya, kalam talam. Wah, waduh. Bangun semua, kasih salam Om. Salim dulu. Salim dulu sama Om. Ini eyangnya aktor Indonesia ya. Kalian belajar acting di sini. Ini tinggalnya sekitar sini semua. Ya, semua tinggal di sini Om. Itu ya. Mas siapa namanya? Johannes, Pak. Johannes. Ini Iwan, saudara Iwan. saya. Iwan. Ya. Jadi kebetulan kita ngajarin teman-teman di sini, adik-adik ini belajar mengenal produksi film. Karena salah satu upaya kita mengkanter tontonan-tontonan TV yang selama ini kita anggap sulit untuk kita pilah mana yang baik dan buruk. Makanya upaya kita supaya teman adik-adik ini di kemudian hari memahami esensi tentang pembuatan film yang baik. Nah, kebetulan hari ini kita temanya tentang keaktoran, acting. Ya, kan? Jadi adik-adik bisa belajar nih dari Eyang Om ya. Eyang Om aja. Om Eyang. Om ya. Iya. Eyang aja. Oh Eyang aja ya. Nah, Ayo. bisa gitu. Ini udah bener, niatnya itu udah betul. Ingin memperbaiki yang kurang baik, yang tidak baik. Lebih baik membangun atau membentuk anak-anak daripada memperbaiki orang-orang tua yang sudah rusak. Nanti Kayak saya, gitu, Om. saya kasih praktek ya mengenai kepedulian. Aktingnya improvisasi, tapi intinya kepedulian. Kalau ada yang perlu ditolong, tolong. Ya. Oke, ayo. Nunggu aba-abanya dari aku. Action. Sakitnya kurang dirasain. Sakitnya jangan senyum. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Rumah kamu di mana? Ke rumahku di sana. Yuk, tante. Ayo. Cut. Ya. Ya, gitu ya. Dibagi, lihat blocking, baru ngomong. Alhamdulillah. Tidak semua rakyat Indonesia terlena oleh buayan televisi. Banyak masyarakat yang cerdas telah membentengi lingkungan dan generasi penerusnya dengan kegiatan positif. Inilah perlawanan semesta terhadap gempuran media televisi. Bangsaku, bangkitlah bersama. Bangkit menjadi bangsa unggulan yang bermartabat.
Catatan perjalananku berikutnya adalah mengunjungi Gerabak TV di Magelang. Salah satu contoh TV komunitas. Pak Hartanto, saya di Jakarta ketemu sama Mas Didi Peter. Beliau cerita mengenai Gerabak TV. Saya ingin tahu lebih lanjut kondisi Gerabak TV itu sekarang bagaimana? Iya, Gerabak TV memang sebuah media milik masyarakat ya, sehingga dari warga, oleh warga untuk warga, sudah memberikan manfaat yang cukup banyak. Tapi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi, maka Gerabak TV belum diberikan kesempatan untuk muncul secara layaknya. Selama ini Gerabak TV diharuskan pindah dari BAF ke UAF, dan nantinya juga UAF pun nggak bisa dan harus ke TV digital. Padahal regulasi atau aturan atau peraturan pemerintah, peraturan menteri tentang TV digital untuk TV komunitas belum dibuat. Yang untuk TV swasta dan TV publik sudah diundangkan, tapi untuk TV komunitas dalam era TV digital belum ada regulasinya, belum ada aturannya, sehingga kami terpaksa saat ini tidak syarat. Padahal ada perbedaan. TV komunitas memang ditujukan untuk komunitas yang dekat. Dalam istilah yang keren itu proximity, jadi kedekatan antara media dengan warganya. Jadi nggak mungkin kita siaran sampai 60 kilo itu. Justru kami tidak berharap demikian. Yang penting memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai media kita bersama. Iya, saya juga pengen nih penjelasan dari ini yang anggota Gerabak TV ini. Jadi begini Om Pong, Gerabak TV itu didukung oleh 15 tenaga sukarela yang di sini tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Kami murni, kami membantu apa yang menjadi ide-ide Pak Tanto, karena ini merupakan ide yang bisa membuat masyarakat lebih maju. Jadi kalau Om Pong mau tahu seperti apa kegiatannya nanti siang, Om Pong bisa datang untuk melihat seperti apa produksi Gerabak TV yang acaranya itu kami beri judul Gendu-Gendu Roso. Monggo, ayo. Mbak Cici lagunya disiapin. Mas Arif menempati posisinya itu. Topiknya apa tadi? Gerabak TV kok terus tenggelam. Nah itu ada apa di sana, terus bandingan kan nanti kepengen maksudnya kangen dari itu nangopo. Siap ya. Semua siap? Kamera action. Oke, pemirsa kembali di Ngembeso dalam acara Gendu Roso. Baik, topik yang kita angkat saat ini yaitu kenapa Gerabak TV sampai sekarang tidak muncul lagi. Nah, mungkin ini kejuan dari yang tadi. Kalau menurut Mas Gandum, gimana dengan vakumnya Gerabak TV? Silakan. Gerabak TV adalah suatu media informasi buat masyarakat Gerabak. Tentunya kita pun bangga punya Gerabak TV. Di situ banyak sekali lah hal-hal yang sangat membanggakan. Budaya seni bisa disiarkan secara langsung, sehingga buat saya
Sama mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, saya juga merasa kecewa kenapa Gerabak TV ini kok vakum kan itu. Jadi menurut saya tidak lepas dari lapisan masyarakat bagaimana nyengkuyung Gerabak TV ini untuk bisa maju dan bisa berkembang khususnya di masyarakat Gerabak dan sekitarnya. Keberadaan Gerabak TV itu dirasakan oleh masyarakat Gerabak sendiri banyak sekali Mas. Misalnya dari dusun kita tayangkan ada kelebihan apa, kemajuan apa yang di dusun lain kan juga kepingin. Ini kan memacu untuk dusun lain berkreativitas atau mungkin bahkan seperti lomba untuk memajukan dusun itu sendiri maksud saya gitu. Masih gitu kan, kok ngarep aku ngarep ninja. Saya ini nganu sih dulu ana gambar sih. Ngarep kayak opening Gerabak TV. Iya. Nah, wis semono wae Pak, rasa dodot pedot kono. Jika setiap pedesaan di Indonesia memiliki TV komunitas, pasti segala informasi akan berimbang dan masyarakat menjadi melek media, mendapatkan informasi yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhannya. Selamat siang saudara-saudara sekalian dan salam tanpa televisi. Salam tanpa TV. Sudah saatnya dan sudah waktunya kita tidak diperbudak oleh televisi. Sudah saatnya kita harus mengendalikan televisi. Apakah televisi peduli dengan anak-anak kita? Tidak. Apakah televisi peduli dengan kebutuhan informasi kita? Tidak. Marilah kita segera bangkit untuk tidak terkontrol, untuk tidak dikendalikan oleh TV. Salam tanpa TV. Salam tanpa TV. Pak Pong. Pak, meneh MPM wonten iki. Menika di atas iki, Pak. Enggak. Nggih. Iya, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, monggo. Berapa meledak Indonesia ini? Karena menulis dan membaca itu adalah sangat bermanfaat. Orang bisa menulis cerita karena banyak membaca. Orang bisa manjat MPR, DPR itu juga dari membaca. Ya, monggo. Ini contoh hebat. Ya pas banget pas manjat MPR. Iya, kalau nggak manjat ya nggak bakal bisa macam itu. Kira gabung. Iya, nggak Pak. Udah bisa bahasa Jawa tadi. Tiang Jawi. Oh, tiang Jawi. Saking Solo. Oh, Solo. Masyarakat peduli media bertujuan untuk mengajak ibu-ibu untuk melek media. Melek artinya melihat ya, sadar gitu ya. Dan kemudian ada aksinya gitu ya. Nah, maka di beberapa tempat ya, di beberapa tempat kelurahan MPM melakukan gerakan literasi media ya dengan berbagai tema gitu ya. Di Gading Sari itu dipraktekkan
bagaimana ibu-ibu merasakan ya hadir di TV gitu ya, dan sehingga ketika melihat televisi itu sudah biasa, dan endingnya nanti harapan kita menjadi punya daya kritis gitu. Ibu-ibu juga kita ajak ke KPID gitu ya. KPID itu sebuah lembaga negara yang mengawasi ya penyiaran isi televisi. Harapannya nanti ibu-ibu bisa mengadu gitu ya apabila ada tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun keluarga. Nah, itu yang seperti itu ya yang dilakukan oleh MPM. Nah, gerakan literasi media itu salah satu gerakannya juga bagaimana membuat alternatif media gitu ya. Karena di sini adalah ibu-ibu yang kita ajak ya, yang sebenarnya efeknya ya adalah pada keluarga, terutama adalah pada anak-anak gitu. Dulu sebelum saya tahu literasi media ini, anak saya bangun tidur dibangunin TV. Ya, dibangunin TV. Terus mau tidur juga didengonin TV. Anak saya tidak pernah saya larang untuk nonton televisi. Anak semakin dilarang akan semakin melawan. Transisinya saya menerapkan awal mulanya itu setiap hari saya ajak jalan. Sudah pulang ke rumah capek tidur, pulang ke rumah tidur. Televisinya sudah berkurang. Nah, TV-nya dimatikan, jatahnya belajar ya. Yuk belajar di sini semua ya. Sini dibantu ibu yuk. Sekarang anak saya lebih kritis, kayak berita itu sebenarnya tidak selalu memberikan informasi, tapi itu memberikan contoh juga. Kemarin itu ada tayangan televisi menayangkan bentrok. Bu, kok isine mung bentrok kok dinggo contoh ya. Nah, itu juga di sekolahan banyak anak-anak kecil itu, anak-anak sekolah sekelas anak saya itu banyak yang ikut-ikutan. Di sekolahan itu saya sekarang juga sudah memberikan gambaran-gambaran kepada wali kelas anak saya. Ayo kawan kita ke PAUD, pergi ke PAUD bersama-sama. Restorasi Indonesia itu adalah untuk merevitalisasi kembali. Indonesia harus melangkah lebih maju lagi. Republik Indonesia yang dihormati oleh semua bangsa. Untuk dapat melakukannya, yang diperlukan adalah pemimpin perubahan. Dan palung laut terdalam di Indonesia adalah A. Laut Banda, B. Laut Jawa, C. Laut Sumatera. A. Laut Banda. Benar sekali. Benar sekali. Selamat Pak, Anda berhasil menjawab dengan benar. Kita terima penelpon kedua. Halo Winhate. Halo. Winhate? Betul sekali, dengan siapa di mana? Bapak Saifuddin di Bapak Jawa Timur. Iya, Bapak Saifuddin, silakan Anda pilih nih huruf yang ada di sebelah saya. Iya. Iya, silakan. Mau dipilih huruf apa, Pak? Ya, Istana Maimun. Huruf apa? Bukan, Pak. Ini dia nih. Bapak boleh pilih dulu huruf yang ada di sebelah saya. Silakan. Mau pilih? H. Huruf H. Nah, itu dia, Pak. Langsung saja pertanyaannya akan dibacakan oleh Bapak Roberto. Silakan, Pak. Ya. Pak Saifuddin, pertanyaannya, istana yang menjadi salah satu ikon kota Medan dan dibangun pada tahun 1888 adalah A. Istana Maimun, B. Gedung Sate, C. Museum Gajah. Ya. A. Istana Maimun. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Selamat, Pak. Anda berhasil menjawab dengan benar.
Kuis apaan? Belum ditanya udah jawab. Ya, namanya kuis kebangsaan kok. Kayak gitu. Kuis settingan nih. Sama nggak bener aja nggak jelas. Remote TV. Hidupkan televisimu, hidupkan pikiranmu. Remote TV Jalan Cempaka nomor 21 Pasar Baru Timur, Jakarta Pusat. Harus didatangin nih. Mas Rai, ya. Saya dengar remote TV ini ya punya konsep bagus ya buat membenahi penyiaran televisi. Kalau konsep bagus nggak tahu juga ya, tapi bahwa apa yang kami lakukan adalah sekedar merebut hak kami warga negara atas informasi yang benar, informasi yang sehat. Kami melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil dari penelitian sampai advokasi dan pendidikan gitu. Saya ingin tahu kerja remote TV terus yang akan datang mau bikin gerakan apa itu. Saya ingin tahu apa aja sih rencananya. Ketemu teman-teman di atas. Boleh? Aduh, makasih banget nih. Silakan. Ya. Kayaknya sih nggak apa-apa kalau dia nggak mau send ulang. Teman-teman, ini ada Om Pong. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Om. Pengen tahu lebih banyak tentang remote TV gitu. Kami segini aja orangnya. Link kantor juga seadanya. Mulai dari tahun berapa sih nih? 2010. 2010. Iya. Kami merekam di sini. Ini 11 stasiun TV. Kami rekam 24 jam. Kami clipping di sini. Tapi nggak semua yang kami clipping, beberapa yang memang kami anggap perlu untuk penelitian kami atau advokasi kami. Terus mana yang paling menyebalkan dan itu buruk tapi diulang-ulang gitu, nggak sadar-sadar ini meracuni jiwa anak-anak? Apa ya? Misalkan ini dulu pernah kami advokasi dan akhirnya berhasil. Ini tayangan di Trans TV. Dulu namanya Primitive Runway. Iya. Tentang sekelompok artis Jakarta datang ke kelompok masyarakat adat. Lalu mereka mengolok-olok dengan mempermainkan budaya mereka. Dianggap mereka ini primitif, belum manusia, terbelakang gitu. Seenaknya aja. Lalu kami protes dulu. Kami menganggap judulnya sendiri bermasalah dan konsepnya bermasalah. Belakangan yang marah kan politik. Nah misalkan ini di RCTI bagaimana Hanura mendapat tempat. Padahal menurut peraturan KPU kampanye politik baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa tenang. Pada hari ini kita akan menyaksikan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Hanura untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Tapi dilepas dari peraturan KPU itu memang undang-undang penyiaran membuat peraturan bahwa frekuensi publik artinya televisi tidak boleh dipakai untuk kepentingan sekelompok orang. Ini kan kayak ranah publik. Untuk kebutuhan semua orang, untuk kepentingan, tapi ini akhirnya diuntungkannya hanya sekelompok pihak. Dalam hal ini hanya Hanura. Mas Roy, Mbak Rose, ini nama bagus banget, Remote TV. Ini ide siapa pertama kali? Saya awalnya iseng doang bikin grup di Facebook namanya Masyarakat Anti Program Televisi Buruk. Beberapa teman di dalam grup itu akhirnya tertarik untuk yuk kita seriusin.
Akhirnya udah saya ajak teman-teman di grup itu serius, ya udah kita serius sampai pertengahan 2010 kami ganti nama Remo TV dan bikin lebih serius jadi kantor gitu, cari dijadikan lembaga beneran. Awalnya iseng-iseng. Dari ratusan media yang ada di Indonesia itu dimiliki hanya 12 orang pengusaha. Jadi sebenarnya ratusan ribuan jutaan percakapan yang ada kita sehari-hari itu dikendalikan sama 12 orang ini aja, dengan kata lain. Dan ini sebenarnya bentuk dari oligarki dan monopoli. KPI itu lemah karena memang ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, itu melakukan upaya lobby terus-menerus supaya KPI hanya dikasih porsi, mereka bisa mengawasi konten, hanya isi siaran. Sedangkan yang sifatnya perizinan, dan padahal ini jantung yang paling utama dari industri penyiaran, diserahkan ke Kominfo. Jadi pasalnya diubah. Misalkan peraturan tentang ini diberikan wewenangnya kepada KPI dan pemerintah. Kata dan pemerintah ini membuat KPI tidak punya wewenang yang kuat karena mereka harus menunggu pemerintah terus-menerus. Nah, pemerintah dalam hal ini Kominfo. Jadi KPI hanya memberikan sanksi, hanya konten, tapi mereka tidak bisa menghentikan atau mencabut izin siaran. Izin siaran yang bisa mencabut hanyalah Kominfo, dan itu 10 tahun sekali mereka harus perpanjang. Bahkan frekuensi yang adalah milik publik itu bisa diperjualbelikan. Tadinya milik Spacetoon, lalu dijual ke Net TV begitu saja. Padahal yang benar Spacetoon diserahkan ke negara, negara membuka lagi kemungkinan siapapun yang bisa membeli frekuensi. Tapi dalam konteks yang siaran kampanye politik ini, kami pikir KPI punya wewenang kok. Mereka bisa melakukan teguran 1, 2, 3 penghentian sementara sampai memberikan denda. Tapi itu mereka tidak melakukannya. Yang kami inginkan salah satu dari fungsi KPI yang harusnya berjalan itu adalah fungsi regulator. Salah satunya fungsi regulator itu memberikan sanksi dan hukuman. Tapi pengalaman kami selama 3 tahun ini jalan, yang terjadi adalah misalnya begini, Remo TV mengajukan keberatan terhadap tayangan tertentu. Yang terjadi kita dipertemukan dengan televisi swasta, lalu kita di situ berdiskusi, berdebat soal poin-poin apa yang harus diubah. Tapi di situ KPI bersikap sebagai mediator, seolah-olah ini adalah mereka hanya memfasilitasi ruang. Padahal yang kita pengen adalah mereka alat negara, dia memutuskan apa yang benar, mana yang salah gitu loh. Dan ini yang fungsi yang ingin kita dorong dari regulator gitu. Dan selama itu belum terlihat, belum terasa gitu, ya signifikansi lembaga masyarakat masih akan terus gitu, termasuk Remo TV. Bagus, terima kasih banyak. Saya senang sekali perjuangan ini harus didukung, dan yang mendukung pasti masyarakat yang masih pingin membenahi negeri ini, terutama buat generasi penerus. Yuk berjuang terus sampai tujuan tercapai. Di tengah derasnya gempuran neoliberalisme di segala bidang, masih saja mampu kritis dan mandiri. Lalu mana fungsi para regulator siaran televisi di negeri ini? Sepertinya negara ini terbang tanpa pilot. Ya, negara autopilot. Perkembangan dunia penyiaran kita dalam 20 tahun terakhir yang sebenarnya lebih maju, lebih progresif ketimbang undang-undangnya sendiri, ini memunculkan sejumlah fenomena. Yang pertama, ada kecenderungan oligarki kepemilikan media penyiaran, baik TV ataupun radio, ya, apalagi di era konvergensi sekarang. Nah, kecenderungan ini memang harus kita sikapi, karena oligarki kepemilikan media penyiaran tidak ada kepentingan politik saja, itu bisa mengganggu kepentingan publik. Apalagi kalau ada muatan-muatan kepentingan politik. Misalnya sejumlah pemilik media itu adalah aktivis politik atau bahkan partai pimpinan partai politik yang sekarang sedang diperdebatkan. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena
regulasi tentang keharusan mengembangkan media berjaringan, lembaga penyiaran berjaringan ini tidak berjalan secara efektif. Ya, memang ada kelemahan regulasi, ada kelemahan kontrol juga. Nah, jadi salah satu solusinya memang, dan ini yang ingin kita perkuat di Undang-Undang Penyiaran yang baru, keharusan pengembangan sistem penyiaran berjaringan sehingga tidak ada oligarki. Ya, memang ini realitas yang ironis ya. Di Indonesia saat ini lembaga penilai rating itu cuma tunggal dan monopolistik untuk waktu yang lama, AC Nielsen ya. Saya kira untuk kepentingan pasar yang fair dan juga untuk membuat penilaian itu juga lebih objektif, memang dibutuhkan kehadiran lembaga penilai rating alternatif. Nah, saya memang sangat mendorong ya agar ada pihak swasta yang masuk ke sektor ini sehingga lembaga penyiaran punya alternatif lembaga penilai rating ini, dan itu akan sangat membantu menurut saya. Indonesia sangat membutuhkan kehadiran lembaga penyiaran publik sebagai flag carrier, sebagai pembawa bendera Indonesia, sebagai alat diplomasi Indonesia di luar negeri, ya, dan juga sebagai sarana untuk mengikat informasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang bisa menjalankan itu adalah LPP TVRI sekarang ini dan juga RRI. Dan yang kedua, di tengah booming industri penyiaran, TV dan radio sekarang, memang juga ada kebutuhan lembaga penyiaran publik untuk menyeimbangkan informasi ini. Dan itu hanya bisa dijangkau dan dilakukan oleh TVRI. Ironinya memang, LPP kita, TVRI dan RRI, kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Mereka sudah lama tertinggal dengan zaman dan pola pengelolaan organisasinya juga masih tertinggal jauh begitu ya. Sehingga sejak 2 tahun lalu saya menggagas apa yang disebut dengan revitalisasi lembaga penyiaran publik, RRI dan TVRI. Dan sekarang juga sedang kita susun satu undang-undang baru tentang radio dan televisi Republik Indonesia. Nah, sehingga nanti ada satu kebijakan dan regulasi yang secara khusus akan mendorong pengembangan LPP TVRI dan RRI secara lebih cepat dengan dukungan negara secara kuat. Kalau kemudian apa yang didefinisikan oleh Undang-Undang Penyiaran itu dimaknai sama oleh stakeholder, apakah itu stakeholder dari TVRI sendiri, apakah itu stakeholder dari DPR-nya, stakeholder dari pemerintahannya, masyarakatnya, kalau semuanya itu satu kata dalam pemaknaan apa itu lembaga penyiaran publik, saya rasa semuanya akan bisa paham lah dengan apa yang harus kita perbuat untuk menguatkan lembaga penyiaran publik. Jadi sekarang ini yang sedang dibahas, dan ini adalah inisiatif DPR ya, Komisi 1, 2 RUU. Satu adalah pergantian undang-undang penyiaran ya, di mana kita ingin lebih meneguhkan dengan undang penyiaran ini prinsip keberagaman kepemilikan dan isi serta penguatan peran publik ya untuk mengawasi ini, mengontrol siaran. Dan yang kedua, rancangan undang-undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia sebagai LPP. Kenapa ini kita pisahkan? Karena memang kita ingin mengatur yang lebih komprehensif, ada kebijakan dan regulasi afirmatif ya untuk memastikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan kita punya LPP yang hebat. Jalan terjal sang petarung. Dendi Dwi Laksono, kerja jurnalis adalah panggilan untuk ikut melakukan perubahan. Nah, ini dia nih, harus berteman nih. Dendi. Keberanian dan kejujuran seorang jurnalis sejati adalah dia yang menjunjung tinggi fakta untuk disampaikan kepada bangsanya demi kebaikan kita bersama.
Memang perlawanan secara frontal terhadap pemilik media yang tidak lagi fair perlu upaya bersama. Tak bisa sendiri-sendiri. Pasti kalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ompong ya? Iya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya pengen ketemu dengan Mas Dendi. Oh, Mas Dendi. Mas Dendi kebetulan lagi di dalam. Aku coba panggil dulu ya. Iya, Oke. boleh. Aku mau duduk dulu atau gimana? Saya tunggu aja. Ayo tunggu dulu. Sebentar ya kamu ya. Ya, suruh. Ya. Mas Dendi, ada yang nyariin? Oke. Selamat siang. Agung. Mas Dendi. Apa yang bawa Ompong ke sini akhirnya? Setelah sekian lama kenal dan tahu. Beberapa hari yang lalu, saya baca profil Mas Dendi di Kompas. Maka saya pengen merapat. Aduh, berat. Baik, oke. Ompong mau di sini di ruang tamu atau di beranda belakang? Enaknya di mana? Kayaknya kalau mau angin-angin ya bisa di belakang. Siap. Monggo. Selamat datang, silakan. Monggo, Ompong. Wah, enak ya di sini. Ya, kami usahakan supaya teman-teman kerasan. Oh iya, saya tadi hampir nyasar ke sebelah. Iya. Kehormatan nih saya dikunjungi nih. Aduh. Kehormatan sekali. Sama-sama. Saya kelas 2 SD nonton Janur Kuning, Om. Oh. Dimobilisasi oleh Orde Baru untuk nonton film perang. Iya. Karena Pak Harto jadi pahlawan, Ompong jadi. Iya, saya jadi Kapten Widodo. Kapten Widodo. Gimana? Begini Mas Dendi, saya sedang mengumpulkan masyarakat yang peduli dan prihatin terhadap tayangan TV kita. Kita harus bersama-sama melawan kekuasaan media TV yang melakukan pembodohan publik. Gimana kan? Itu kesimpulan umum sudah sampai situ, Om ya? Iya. Ya sebenarnya keprihatinan bersama ya, Om. Saya 14 tahun di industri televisi mainstream dan memang merasakan betul bagaimana kalau di masa Soeharto, Orde Baru, televisi dikuasai oleh negara. Kemudian kita masuk era reformasi, kita pikir karena pemiliknya semakin banyak, bukan hanya kroni cendana ketika itu, TV akan lebih demokratis begitu. Tayangan-tayangan kita akan jauh lebih bermutu daripada misalnya program-program siaran di masa Orde Baru begitu. Tapi ternyata memang keprihatinan itu juga saya rasakan ketika justru setelah reformasi, justru setelah pemiliknya tambah banyak, kegelisahannya ternyata tidak berbeda. Kalau dulu kita gelisah karena TV menjadi satu-satunya gerbang informasi untuk kepentingan rezim Orde Baru, sekarang menjadi agen dari apa yang kita sebut sebagai kekuasaan modal dalam konteks televisi. Ini yang menurut saya memang mendorong salah satu alasan mengapa saya kemudian memutuskan keluar dari industri. Oh iya. Saya dengar tuh dulu kan di SCTV ya, terus keluar, terus ke RCTI, terus keluar lagi. Ceritakan dong Mas kisahnya. Ini kan inspiratif buat pekerja TV. Ada beberapa momen yang membuat saya memutuskan untuk keluar. Yang pertama adalah ada kalanya ketika kami memproduksi berita misalnya gizi buruk atau bencana alam gitu ya, atau kasus masyarakat yang ditolak rumah sakit misalnya. Iya. Saya untuk mengangkat satu testimoni lengkap saja itu sulitnya minta ampun karena dibatasi 30 detik paling panjang kan untuk mengangkat satu soundbite. Karena program berita kan paling panjang 3 menit Om, ya kan? Tapi di sisi lain di saat yang sama ada program infotainment yang bisa 1 jam Om, non-stop, dan ada artis yang menangis bisa 2-3 menit di roll aja nangis Om. Atau dia curhat yang substansinya tidak terkait dengan kehidupan orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika independensi di ruang redaksi sudah saya anggap mulai luntur gitu ya, karena walaupun tadi pemiliknya lebih banyak daripada Kroni Soeharto, sekarang ada pemain-pemain baru,
Tetapi sebenarnya mereka mewarisi watak yang sama, yaitu oligarki. Tapi dulu kan nggak ada KPI sama Kominfo, sekarang ada. Nah, fungsinya buat apa dong itu? Dulu ada Departemen Penerangan. Penerangan, ya, kan, betul. ya. Zaman Pak Harmoko dan segala macam. Sekarang sudah lebih kuat. Kominfo tidak punya kewenangan memberedel seperti dulu. Ada KPI yang isinya komisioner dipilih oleh DPR. Ya, tetapi itu adalah formalitas, Om. Kita ada di fase demokrasi yang formalitas. Tetapi pada fungsinya masih berat. Karena bagaimanapun juga, kalau Om lihat struktur DPR, karena Om mungkin pernah naik ke gedung DPR, jadi bisa eye bird view gitu. Bisa melihat lebih perspektifnya. Itu karena yang memilih anggota KPI adalah politisi DPR. Politisi punya bos parpol. Bos parpolnya punya televisi. Kira-kira Om, instruksi apa yang diberikan kepada anggotanya di DPR untuk memilih anggota KPI? Kira-kira? Ya udah, pesan-pesanan juga. Jadi secara prosedur demokrasinya ada, check and balance-nya ada, rumahnya, ada lembaganya, tetapi substansinya masih belum. Ya sudah, saya berpikir sepertinya memang saya perlu untuk mendefinisikan ulang peran saya dalam dunia broadcast dengan merintis, ya ini loh. Bagus, mandiri nih, berdikari nih. Nah, sekarang ceritakan tentang perusahaan ini. Watchdog. Ya, nanti Om akan saya ajak tour kecil ke gubuk kami ini. Tapi kira-kira ini kami set up sebagai ide sekitar tahun 2009. Kami mulai dari numpang di kos-kosan kawan, karena memang kami tidak punya modal, tidak mungkin pinjam bank juga karena nggak punya jaminan dan segala macam. Ya, sekitar 2 tahun itu masih benar-benar limbung, mengerjakan serabutan, apa saja yang bisa dikerjakan, ada margin sedikit untuk nabung beli kamera, beli alat, gitu. Dan mulai berbadan hukum ya kira-kira 3 tahun lalu, baru mulai berani berbadan hukum. Teman-teman yang bergabung di Watchdog itu sekitar 30 orang. Oke, kalau mau saya tunjukkan jalan-jalan kecil ke sebelah. Ya, sebelah. Oke. Ke tempat kawan-kawan berkreasi. Mari, Om. Iya. Kita lewat sini jauh. Mari, Om Pong. Iya. Ini kawan-kawan, ini kenalin Uci, produser. Siapa? Wah, kecil-kecil produser. Ini teman-teman reporter, Om. Oh iya, apa kabar? Halo, Rizky. Iya. Iya. Wah, ini karena suaranya berat. Cocok muadzin loh. Iya. Ayo, ini ruang editing. Halo. Iya. Helena, selamat datang. Kawan-kawan. Hidup rumah tangga sang Jadi proklamator. sebagian besar kami mengerjakan dokumenter sejarah untuk Kompas. Terus sebagian yang lain mengerjakan untuk Bloomberg TV, untuk ekonomi. Terima kasih sekali dan bangga nih sama Anda nih. Terima kasih Om, sebuah kehormatan. Saya rasa aku pamit dulu ya. Terima kasih kunjungannya. Iya. Saya merasa terhormat. Terus jangan lupa kalau mau aksi-aksi kabar-kabaran kita. Oke. Aksi demo. Ya, makasih. Selamat siang kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan masyarakat di Jakarta. Saya minta kita rapatkan barisan, kita datang ke KPI, kita buktikan bahwa masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang bodoh, Bapak-bapak. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas tanpa perlu adanya kuis kebangsaan dan kuis Indonesia Pintar. Buktinya kita di sini menuntut KPI untuk bekerja, kawan-kawan. Kita lihat, semua masyarakat bisa melihat, seluruh masyarakat bisa melihat bagaimana tayangan-tayangan di Indonesia. Bagaimana tayangan-tayangan di Indonesia bukanlah tayangan-tayangan yang mendidik, kawan-kawan. Ketika tayangan-tayangan hanya mengejar rating dan tidak peduli pada sisi edukatif dan sisi sosial dari masyarakat, kawan-kawan. Saya minta teman-teman berbaris, kita bangunkan KPI yang sedang tertidur, kawan-kawan. Kita bangunkan KPI yang sedang tidur nyenyak, kawan-kawan. KPI mimpi indah di tengah-tengah bobroknya tayangan yang ada di Indonesia. KPI diam, kawan-kawan.
KPI tunduk pada media-media yang mengabdi kepada partai politik. Buktikan bahwa kita satu arah, buktikan bahwa kita satu tujuan. Kita menginginkan tayangan-tayangan yang mendidik kawan-kawan. Oke teman-teman, gerakan frekuensi milik publik kita sudah sampai di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi. 15 tahun lalu kantor ini bernama Departemen Penerangan. Alih-alih memberi penerangan, dia menggelap-gelapkan informasi. Sebelum reformasi, 5 TV swasta dimiliki oleh kroni-kroni cendana yang sangat dekat dengan kantor ini. Kantor ini adalah kantor yang membungkam sejumlah penerbitan. Antara 83 sampai 97 ada 13 media yang dibredel oleh kantor ini. Hari ini kita berdiri di sini dengan pakaian merah bukan karena partai politik, tapi karena kami marah. Sejak reformasi digulirkan, kroni Soeharto diusir dari televisi. Haritanu membeli TPI, membeli SCTI, membeli Global TV. Ical membeli La TV. Metro TV membuat media yang kemudian terafiliasi dengan kepentingan politik. Hari ini kami berkumpul di sini untuk menagih komitmen departemen yang pernah dibubarkan oleh Gus Dur ini. Apakah Anda ingin dibubarkan? Apakah Anda sekali lagi ingin dibubarkan? Bila Anda bekerja, dibayar oleh uang rakyat, jalankan tugas mengawal frekuensi sebaik-baiknya. Reformasi kita perjuangkan bukan agar Haritanu bisa membuat kuis bodoh-bodohan. Reformasi, kebebasan pers kita rebut dari Soeharto bukan agar ada yang bisa berjoget 4 jam non-stop. Kebebasan pers kita rebut dari Orde Baru bukan agar Ical bisa pasang iklan 24 jam. Hari ini kita akan berikan kado kepada KPI sekaligus Kementerian Kominfo agar mereka bekerja. Sekali lagi, agar mereka bekerja dan tidak makan gaji buta. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan mahasiswa, saya Ponger Jatmo. Saya mewakili rakyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan biarkan anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu melihat tayangan-tayangan televisi yang tidak pantas, yang tidak mendidik, yang tidak berkualitas, bahkan hanya untuk kepentingan partai-partai mempromosikan partainya. Frekuensi adalah milik kita semua. Komisi Penyiaran Indonesia harus bekerja sesuai dengan tugasnya, bekerja sesuai dengan wewenangnya, dan bertindak tegas. Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia. Rekan-rekan komisioner, sahabat-sahabat semua, ini sebenarnya bentuk cinta kita kepada Komisi Penyiaran Indonesia agar mereka dapat bekerja untuk kepentingan bangsa negara dalam proses demokratisasi penyiaran di Indonesia. Kepada siapa lagi kita bersahabat dan mendukung kalau bukan kepada regulator yang kita cintai ini, agar mereka punya keberanian untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh televisi di Indonesia. Terima kasih. Kami dari Komisioner KPI mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, dari teman-teman yang telah menyampaikan petisi kepada kami. Tentu kami akan menyambut baik isi petisi itu dan akan menindaklanjuti, termasuk terhadap tuntutan bahwa kita diminta untuk memberikan sanksi kepada televisi yang melanggar. Justru KPI sangat berharap, meskipun kami ini adalah lembaga pengawas, kita juga memang perlu diawasi, termasuk oleh sahabat-sahabat semua. Bareng-bareng. Oke, baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima. Baik, silakan diterima kepada Komisioner KPI.